Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita membacanya mulai dari ayat ke-155 sampai dengan ayat ke-157. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, upaya, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan kemudian membaca dan melantunkannya, dan semoga ketika Allah menghadirkan keikhlasan di dalam kita melaksanakan semuanya ini, semoga Allah membuahkan fitur rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menyongsong pesan-pesan yang terdapat di dalam ketiga ayat ini. Setelah kemarin kita mendapatkan uraian yang begitu lengkap dan indahnya yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Nasrul Umar, untuk ayat ke-156 kemarin. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini segala sesuatu yang telah kita dapati semoga Allah semakin mengokohkannya, dan semoga Allah berikan kemudahan pula bagi kita untuk mendapati hal-hal baru dari ketiga ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa kita masih berada di dalam perjalanan kita menelusuri kisah-kisah Nabi Musa yang Allah hadirkan begitu lengkap di dalam surah Al-A'raf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ke-155, Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa pun memilih 70 orang di antara kaumnya untuk pertemuan kami. Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Setelah gempa datang menimpa mereka, ia berdoa, Tuhanku, kalau ini memang sudah kehendak-Mu, Engkau dapat membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Akan kau binasakankah kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? In hiya illa fitnatuk. Semua ini hanyalah cobaanmu. Tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Dengan itu kau sesatkan siapa saja yang kau kehendaki, dan kau beri petunjuk siapa saja yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah pemberi ampunan yang terbaik. Di dalam ayat ini kita mendapati ada beberapa keterangan di dalamnya ketika kita menjadikan tafsir Abdullah Yusuf Ali sebagai salah satu referensi yang kita gunakan bersama-sama menelusuri ayat ke-155 ini. Dituliskan di sini bahwa dibawanya 70 orang pemuka ke atas bukit, namun mereka tinggal agak jauh dari tempat Tuhan berbicara dengan Musa. Mereka diam sebagai saksi-saksi bisu, tetapi iman mereka belum lagi sempurna. Dan mereka sudah berani berkata kepada Musa, kami takkan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah jelas-jelas. Mereka terperangah oleh bunyi guntur dan petir, dan mungkin mereka sudah akan binasa kalau tidak karena rahmat Allah atas permohonan Musa itu. Keterangan kedua, semua ini hanyalah cobaanmu. Musa tidak ikut berdosa sesungguhnya, tetapi dia menyamakan dirinya dengan seluruh kaumnya
dan dia berhubungan dengan Allah atas nama mereka. Dia mengakui bahwa itu memang suatu cobaan. Dan ada beberapa orang di antara kaumnya yang tidak tahan menghadapi cobaan itu. Ketidakmampuan demikian ini patut sekali mendapatkan hukuman. Tetapi dia lalu memohonkan rahmat atas kesalahan semacam itu yang terbawa karena kelemahan, bukan dikarenakan sikap keras kepala. Dan benar-benar mereka bertaubat, sekalipun semua orang yang bersalah dengan pelbagai tingkatannya itu patut sesungguhnya mendapatkan hukuman. Ayat ke-156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Dan tetapkanlah untuk kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kami kembali kepadamu. Qala adzabi usibu bihi man asya. Ia berfirman, azabku akan menimpa siapa-siapa yang ku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan akan kutetapkan rahmatku untuk mereka yang bertakwa dan yang mengeluarkan zakat, serta mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di dalam ayat ini kita bisa mendapati dua keterangan di dalamnya. Ketika Allah mengatakan bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu, rahmat Allah dalam segalanya dan untuk segalanya. Seluruh alam berguna menurut tujuannya masing-masing. Demi kebaikan segenap makhluknya. Kemampuan mental kita dan daya pengertian kita merupakan bukti yang paling nyata atas segala karunia dan rahmatnya itu. Setiap unit atau faktor di antara makhluk-makhluknya itu mendapat manfaat dari yang lain dan menerimanya sebagai rahmat Allah. Dan pada gilirannya, satu sama lain saling memperbesar manfaat. Dan dengan demikian merupakan suatu bukti rahmat Allah kepada mereka. Rahmat ini bersifat umum dan meliputi segalanya. Sementara keadilan dan hukumnya disediakan hanya bagi mereka yang menyimpang dari kodrat yang sudah ditentukannya. Sementara kita mendapati pula di dalam ayat ini, untuk mereka yang bertakwa dan yang mengeluarkan zakat, serta mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Karunia dan rahmat, dan yang kebalikannya, yang bersifat pribadi atau personal, dipakai untuk kata ganti tunggal di dalam ayat ini, yaitu aku. Sedangkan yang sifatnya bukan pribadi impersonal, yang dengan itu pula tanda-tanda kebesaran Allah berlaku dalam alam semesta ini, dipakai untuk ganti jamak, yaitu penggunaan kata kami yang mengandung arti kekuasaan dan martabat. Terakhir, ayat ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Sebelum kita membaca terjemahan daripada ayat ke-157 ini, sama-sama kita ingat bahwa di dalam ayat ke-156 tadi Allah menyampaikan di bagian akhirnya, dan akan kutetapkan rahmatku untuk mereka yang bertakwa dan yang mengeluarkan zakat, serta mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maka kelanjutannya, mereka yang mengikuti Rasul,
nabi yang tak kenal tulis baca yang mereka dapati tertulis dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Menyuruh orang melakukan perbuatan baik dan melarang mereka melakukan segala perbuatan mungkar. Wa yuhilla lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ia menghalalkan untuk mereka segala yang baik dan bersih dan mengharamkan segala yang buruk dan kotor. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ia membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang tadinya memberatkan mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabu'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang yang beriman kepadanya, melindunginya dan membelanya serta mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang yang sejahtera. Kita bisa mendapati keterangan di dalam ayat ini ketika Allah menyampaikan ia membebaskan mereka dari beban dan belenggu. Aghlal disebutkan di sini bahwa merupakan jamak dari kata ghullun, yaitu sebuah kalung leher dari besi. Dalam agama Yahudi yang penuh formalitas atau mengutamakan bentuk lahir dan bersifat eksklusif itu, banyak sekali larangan yang oleh Islam dibuang. Islam sebagai agama kebebasan dalam beriman kepada Allah, bersifat universal dalam berbagai ras, bahasa, sikap, dan adat kebiasaannya. Dan terakhir, kita bisa mendapati catatan mengenai yaitu orang yang membelanya serta mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Kata-kata itu bersamanya, bukan kepadanya. Yang tekanannya pada kenyataan bahwa cahaya yang dibawanya itu menyinari setiap manusia yang telah mendapat kehormatan bergabung dengan sahabat-sahabat yang besar dan bersifat semesta. Itulah orang-orang yang sejahtera. Maka di dalam kosakata yang kita dapati di dalam ayat ke-157 Al-Muflihun, dengan kata dasarnya falah adalah sejahtera dalam pengertian yang umum, juga dalam pengertian rohani. Dalam pengertian yang umum berarti bahwa tingkah laku yang benar-benar, yang benar, hanya satu-satunya pintu yang akan menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam pengertian agama berarti bahwa iman dan buah iman, yaitu kelakuan yang benar, hanya satu-satunya gerbang yang akan menuju kepada keselamatan. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa tiada henti kita mendapati di dalam setiap ayat yang kita baca. Allah terus menyampaikan bimbingannya kepada kita semuanya. Dan betapa mudahnya bagi Allah memberikan atau tidak memberikan bimbingan kepada seseorang. Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan kesabaran untuk terus bersama-sama kita menyongsong setiap pesan yang kita hadapati dan dihadirkan melalui ayat-ayat ini. Betapa di dalam ayat ini, yang pertama kita bisa mendapati bahwa kebenaran yang telah dihantarkan, dipegang dan dibawa dan dijalani oleh Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun alaihissalam telah menghantarkan Nabi Musa dan Nabi Harun dan juga pengikut-pengikutnya Bani Israel tidak saja terselamatkan dari kejaran ataupun ancaman pembunuhan dari Fir'aun dan pengikutnya, namun mereka bisa menyaksikan sendiri bahwa bagaimana petaka dan hukuman Allah telah didatangkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang telah melakukan penistaan
terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka kita bisa mendapati bahwa melalui ayat ke-155 ini bahwa betapa Nabi Musa alaihissalam setelah terselamatkan dari segala cobaan itu, kemudian di dalam perjalanannya untuk membawa Bani Israel menuju Baitul Muqaddis di Palestina, maka Nabi Musa alaihissalam telah memilih yang terbaik di antara mereka sebanyak 70 orang yang kita dapati di dalam ayat ini untuk menyertai Nabi Musa untuk memenuhi panggilan Allah ketika Allah ingin menyampaikan Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan di dalam ayat ini, dan kemudian mendapati bagaimana para ulama dan mufassir menjelaskan mengenai keberadaan daripada ayat ini dan bagaimana menggambarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi Musa dan pengikutnya sebanyak 70 orang itu. Maka disampaikan bahwa Nabi Musa tidaklah mengajak semuanya sampai ke suatu tempat di mana Nabi Musa telah ditetapkan Allah untuk pertemuan itu sendiri. Namun, beberapa ulama dan mufasir mengatakan bahwa mereka bisa mendengarkan sesungguhnya atas apa yang terjadi dan berlaku pada diri Nabi Musa alaihissalam. Namun sebagian mufasir lainnya mengatakan bahwa tidaklah demikian halnya, dikarenakan apa yang disampaikan oleh Allah itu eksklusif hanya diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ini Nabi Musa adalah seorang pemimpin yang terus berupaya mengajak orang-orang yang dipimpinnya kepada jalan-jalan kebenaran. Dan betapa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam menikmati sekali anugerah spiritualitas yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti halnya ketika Nabi Musa melibatkan Nabi Harun alaihissalam saudaranya, maka Nabi Musa pun mengajak pula 70 orang ini untuk menyertainya. Betapa kita bisa mendapati dalam hal ini Nabi Musa sebagai seorang pemimpin, karakternya tidak hanya berpikir untuk dirinya, tetapi menyiapkan pula kader-kadernya sebagai penerus dari apa yang telah disampaikannya kepada mereka. Namun sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini bahwa ternyata walaupun mereka adalah merupakan orang-orang pilihan Nabi Musa, sebanyak 70 orang yang dianggap adalah merupakan 70 orang pemuka agama dan pengikut Nabi Musa. Namun ternyata tidak semua orang siap menghadapi ujian yang didatangkan kepadanya. Maka sebagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat ini, bahwa mereka tidak menyadari bahwa ucapan yang mereka sampaikan tersebut adalah merupakan ekspresi kebodohan mereka dan ketergesaan mereka, tidak sabarnya mereka di dalam menempatkan diri sebagai follower, sebagai pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dan betapa kemudian kita bisa mendapati lagi pembelajaran mengenai kepemimpinan dari Nabi Musa melalui ayat ini. Walaupun sesungguhnya yang melakukan kesalahan itu adalah pengikutnya, namun Nabi Musa tidak melepaskan diri dari mereka. Sebagaimana Nabi Musa menempatkan di dalam doa yang dihantarkannya, bahwa kesalahan itu bukan hanya kesalahan mereka, tetapi Nabi Musa pun menghantarkan doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kita bisa mendapati sebagai pemimpin pula Nabi Musa memiliki karakter yang luar biasa, yaitu terus memohonkan ampunan kepada pengikutnya, terus kemudian memberikan yang terbaik kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat ini sesungguhnya setelah melalui begitu banyaknya cobaan-cobaan yang datang kepada Nabi Musa, baik dari Fir'aun dan kroni atau rezimnya, maupun dari sikap dan perilaku pengikut-pengikutnya, menunjukkan di dalam ayat ini bahwa betapa sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sisi lain kita bisa melihat bahwa Nabi Musa benar-benar adalah sosok pemimpin transformasional dalam hal ini, bahwa bagaimana Nabi Musa tidak ada transaksi apa-apa antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada siapapun di dalam melaksanakan misi ini, melainkan yang dilakukannya semata hanya
di dalam melaksanakan atas apa yang telah dititahkan Allah kepadanya. Sehingga kita bisa melihat bahwa bagaimana dalam perjalanan kehidupan Nabi Musa, segala sesuatu selalu dipertautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai doa dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Maka kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana Nabi Musa pun terus memohon kepada Allah sebagaimana yang disebutkan di sini. Tuhanku, kalau ini memang sudah kehendak-Mu, Engkau dapat membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Akan Kau binasakankah kami dengan perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Semua ini hanyalah cobaan-Mu. Dengan itu Kau sesatkan siapa saja yang Kau kehendaki, dan Kau beri petunjuk siapa saja yang Kau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Maka kita bisa mendapatkan pula pembelajaran daripada ayat ini, betapa sesungguhnya sangat personal sekali doa-doa yang dihantarkan oleh Nabi Musa, sangat dipertautkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, semoga hal ini menjadi pembelajaran pula bagi kita semuanya. Bahwa Allah sangat dekat dengan kita dan Allah mengetahui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka tentunya di dalam kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain doa-doa yang telah kita dapatkan, apakah doa-doa yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran yang telah dipanjatkan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang beriman, ataupun doa-doa yang kita telah dapati dari Nabi Muhammad SAW, maka betapa sesungguhnya Allah mendengarkan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Maka mintalah kepadaku, Allah menjanjikan, Allah memastikan akan mengabulkannya. Dan bukankah kita merasa bahwa ketika tiada seorang pun dapat kita ajak bercerita untuk berkeluh kesah menyampaikan persoalan yang kita hadapi, bukankah sesungguhnya ketika itulah pada puncak keimanan kita kepada Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita bisa berbagi kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika doa-doa dan situasi dan kondisi itu kita hadapi dan kita sampaikan dengan bahasa kita, maka betapa indahnya ketika dialog itu menjadi dialog yang benar-benar private antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dalam puncak keyakinan kita kepada Allah bahwa tiada seorang pun yang bisa menolong kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sepenuh keyakinan Allah akan mengabulkan untuk kita semuanya. Dan begitu juga kita bisa mendapati dalam ayat ke-156. Dan tetapkanlah untuk kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kami kembali kepadamu. Maka kita bisa mendapati ayat ini betapa Allah mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar di dunia yang sangat singkat dan fana ini, tetapi kehidupan utama kita adalah ketika kita kembali kepada Allah. Inilah yang disebutkan idna hudna ilaik. Sesungguhnya kami kembali kepadamu. Maka kembali kepada Allah bukan hanya ketika ruh meninggalkan jasad kita. Ketika ruh kembali kepada Allah, namun setiap saat sepatutnya kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak Allah sukai di dalam kehidupan ini. Semoga kita terhindar dari apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu Allah akan mengazab, akan menimpa siapa-siapa yang Allah kehendaki. Seraya kita berdoa dan memohon kita menjadi bagian dari hamba Allah, bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa sangat menjanjikan sekali ketika kita mendapati di dalam ayat ini. Ketika Allah menyampaikan wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan bahkan kita bisa mendapati dalam salah satu hadis qudsi disampaikan bahwa rahmat Allah jauh melampaui daripada kemurkaannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita pun menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah berikan keistiqomahan ketika Allah menyatakan bahwa Allah menetapkan rahmatnya adalah untuk orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengeluarkan zakat serta mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-157 merupakan
kelanjutan daripada ayat ke-156 bahwa mereka-mereka yang mendapatkan keistimewaan yang Allah sebutkan fasa'aktubuha, yang ditetapkan Allah untuk mendapatkan hak istimewa itu adalah selain daripada orang-orang yang bertakwa dan orang yang mengeluarkan zakat, dan kemudian orang beriman kepada ayat-ayat Allah, maka disebutkan alladzina yattabi'unar rasul, yaitu mereka yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang tak kenal tulis baca yang mereka dapati tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Bukankah yang dimaksudkan dengan penggalan pertama daripada ayat ke-157 ini adalah keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana kita bisa mendapati sesungguhnya atas apa yang disebutkan di dalam bagian pertama daripada ayat ini, yang menyebutkan dan menghantarkan bahwa sesungguhnya kepada Nabi Musa alaihissalam telah dihantarkan pesan mengenai keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa mendapati sebagaimana Allah menyampaikan hal ini kepada Nabi Musa ataupun kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenalnya, yaitu Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Dan begitu juga kita bisa mendapati dalam surah As-Saff pada ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kita melanjutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan keistimewaan selain orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat Allah, adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah seorang yang ummi yang tidak mengenal baca dan tulis. Dan kemudian kita melanjutkan ketika kita mendapati ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, bahwa yang diikuti tersebut yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa menyuruh orang melakukan perbuatan baik dan melarang mereka melakukan segala perbuatan mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Ia menghalalkan untuk mereka yang baik dan bersih. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan segala yang buruk dan kotor. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlalul lati kanat alaihim. Ia membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang tadinya sesungguhnya memberatkan mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Adapun yang beriman kepadanya, melindunginya dan membelanya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang sejahtera. Melalui ayat yang luar biasa ini kita bisa mendapati
bahwa dalam ayat ini sudah dilukiskan terlebih dahulu kepada Musa tentang kedatangan Nabi dari Arabia sebagai Rasul Allah terakhir dan terbesar. Ramalan tentang dia akan terdapat juga dalam Taurat dan Injil. Dalam naskah Taurat yang mula-mula yang sekarang diakui oleh orang-orang Yahudi, Musa berkata, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu dan antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu." Dan ini disebutkan sesungguhnya di dalam kitab Ulangan bab 18 ayat ke-15. Dan satu-satunya nabi yang membawa syariat seperti yang dibawa oleh Musa ialah Muhammad al-Mustafa. Dan dia datang dari keluarga Ismail, saudara Ishak, bapak Israel. Dalam kitab Injil yang mula-mula, yang diakui oleh kaum Kristen sekarang, Kristus menjanjikan kedatangan seorang penolong, yaitu dalam kitab Yohanes bab 14 ayat ke-16, di mana di sana disebutkan dalam bahasa Yunani kata Paraklete yang oleh kalangan Kristen diterjemahkan sebagai Roh Kudus. Oleh para ulama kita diartikan Periklete yang dalam bentuk bahasa Yunani sesungguhnya berarti Ahmad. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang kita dapati di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan khususnya ketika kita mendapati di dalam ayat ke-157 pada pagi hari ini, bahwa bagaimana Allah mengantarkan kepada kita semuanya setelah Allah menyampaikan risalah dan kisah-kisah mengenai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, yang sesungguhnya kisah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka betapa Allah menyempurnakan keberadaan daripada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan bahwa bagaimana Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan penutup daripada Nabi dan Rasul, maka tidak sempurna atas apa yang telah dilakukan oleh pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam tanpa mereka mengikuti atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan betapa bersyukurnya kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW ketika kita mendapati pula di dalam hari ini melalui ayat ke-157 ini Allah menjelaskan mengenai keindahan karakter daripada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mendapati secara seksama bahwa betapa dirinci keindahan akhlak ini. Yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah yang selalu menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Dan betapa kita mendapati pula bahwa Nabi Muhammad menghalalkan sesuatu yang baik dan menegaskan mengharamkan sesuatu yang buruk dan kotor itu. Dan betapa sesungguhnya kita bisa mendapati sebagaimana melalui ayat sebelumnya, banyak sekali ritual-ritual yang mereka pertautkan dengan kegiatan keagamaan mereka, yang mereka katakan seolah-olah itu adalah merupakan bagian daripada perintah Allah. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan firman-firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, betapa sesungguhnya Allah telah meringankan segala sesuatu yang menjadi bagian tradisi dan budaya keagamaan mereka yang sesungguhnya tidaklah memiliki landasan yang sangat kuat itu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula di dalam ayat ke-157 yang kita baca pada pagi hari ini, sepandai-pandai apapun mereka menutupi segala kebenaran yang telah dihadirkan kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihissalam, maka sesungguhnya melalui apa yang mereka sisakan itu tetap saja di sana kita bisa mendapati sampai dengan hari ini pesan-pesan mengenai tanda-tanda keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah kita dapati keindahan karakternya. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam bagian akhir surah At-Taubah, surah ke-9, pada ayat ke-128 Allah menyampaikan bagaimana akhlak Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.
Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Betapa kita mendapati di dalam ayat ini, Allah melekatkan beberapa asma Allah pada diri Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan di sini Raufur Rahim, yang sesungguhnya Raufur Rahim adalah merupakan bagian daripada nama-nama yang indah yang terdapat pada nama-nama Allah dalam Al-Asmaul Husna. Tetapi betapa keindahan akhlak Rasulullah SAW sehingga Allah pun melabelkan kepadanya sebagai Raufur Rahim. Dan begitu juga kita bisa mendapati di dalam akhir ayat terakhir pada surah ke-48, surah Al-Fat, ketika Allah menyampaikan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras dan tegas terhadap orang yang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Yang diartikan oleh para ulama, bekas sujud itu adalah dalam keindahan karakter, dalam keindahan amal dan kelakuan dan sesuatu yang mereka kerjakan di dalam kesehariannya. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Demikianlah sifat-sifat mereka yang sesungguhnya diungkapkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan sifat-sifat yang demikian, karakter yang demikian telah disebutkan juga di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang sama-sama kita dapati pada pagi hari ini. Bahwa bagaimana Allah menghadirkan puncak daripada apa yang kita dapati dalam perjalanan kehidupan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Maka Allah hadirkan di dalam ayat ke-157 pada pagi hari ini karakter-karakter indah daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendapati ayat ini, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam pula kepada Rasulullah, dan semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah sebagaimana yang telah dijanjikan, baik di dalam ayat ke-156, dalam ayat ke-157, maupun yang kita dapati di dalam ayat ke 128 pada surah At-Taubah dan juga pada ayat ke-48 pada surah Al-Fat yang kita sama-sama membacanya pada pagi hari ini. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang sama-sama kita baca pada pagi hari ini, semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya atas segala dosa dan kesalahan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Dan semoga pula Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Dan dari apa yang telah kita dapati pada pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya,
Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita untuk menjadikannya sebagai pegangan kita sampai dengan akhir kehidupan kita nanti, dan semoga ketika itu kita pun dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu apapun pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah amanakan, apa yang Allah ajarkan dan Allah pinjamkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah membuka pintu ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini sebetulnya Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan dan sudah mendapatkan komitmen dari salah seorang millennials kita bahwa bagaimana di dalam perjalanan kehidupannya berawal dari sesuatu yang kecil, dianggap kecil, ditekuninya, dan kemudian menghantarkannya menjadi seorang barista nasional dan membawa nama harum pula bangsa kita dalam perlombaan barista internasional itu, dan betapa kemudian di dalam perjalanan kehidupannya mulai membuka usaha sampai dengan membuka beberapa outlet di Jakarta dan kemudian memberi peluang franchise pula, memberi inspirasi untuk kegiatan entrepreneurship, kewirausahaan. Namun dikarenakan tadi malam saya mendapat berita dari beliau, rupanya dalam beberapa hari ini istri dan putra tercinta beliau dalam keadaan sakit, sehingga slide-slide yang sepatutnya beliau siapkan untuk acara kita menjadi belum bisa disajikan, sehingga beliau meminta dijadwalkan ulang. Dan dikarenakan tidak sempat Bapak dan Ibu untuk kita mendapatkan penggantinya, kemarin lusa saya mendapatkan informasi dari salah seorang peserta kita, yaitu Ibu Isya S. Latif. Beliau menyampaikan berita bahwa beberapa hari yang lalu adalah anniversary beliau yang ke-48, namun untuk anniversary pernikahan beliau pada tahun ini adalah menjadi sesuatu yang baru buat beliau, dikarenakan baru pada tahun ini beliau mensyukuri hari pernikahan itu tanpa didampingi oleh suami tercintanya, dikarenakan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini beliau ingin mengajak kita semuanya untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah dengan menyampaikan pesannya melalui puisi akan beliau hantarkan. Namun semoga beliau sudah hadir bersama kita pada saat ini. Namun sepertinya belum ada Bapak dan Ibu, sehingga apabila memang sampai, alhamdulillah sudah ada. Jadi mohon izin kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pada hari ini bersama-sama kita dapat mendengarkan dari beliau kesan-kesan dan pesan apa saja menyikapi rumah tangga yang telah beliau bangun atas izin Allah sampai dengan, kalau tidak salah, yang ke-48 ya. Pernikahan beliau tentunya tidak mudah ya Bapak dan Ibu, kalau bukan karena izin dan rahmat Allah menjalani pernikahan sampai dengan usia 48 tahun, dan betapa saya menjadi saksinya juga bagaimana dalam perjalanan kehidupan beliau ini bersama suaminya, Masya Allah indah sekali, dan banyak sekali menginspirasi orang-orang yang berada di seputarnya. Dan alhamdulillah Ibu Isya sudah hadir bersama-sama kita. Mohon berkenan untuk dapat meng-unmute-kan audionya. Kepada Ibu Isya S. Latif, mohon dapat di-unmute audionya. Mohon dapat di-unmute, Bunda Isya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bunda Isya, bahagia sekali pada hari ini kita bisa mendapatkan peluang untuk bisa merasakan bagaimana indahnya ya, getar-gentar hubungan silaturahim yang sangat indah antara Bunda Isya dengan almarhum Bapak Syahril Latif, dan mudah-mudahan melalui apa yang Bunda sharingkan pada hari ini dapat menginspirasi kami semuanya, terutama di dalam menata dan meningkatkan kualitas hubungan rumah tangga yang merupakan
amanah dari Allah untuk masing-masing kita berupa suami atau istri kita dan anak keturunan kita semuanya. Dan baiklah Bunda, saya berikan kesempatan kepada Bunda pada pagi hari, namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mendoakan semoga almarhum Bapak Syahril Latif, Allah berikan kelapangan di alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya dan Allah berikan kebahagiaan dengan Allah ampuni segala dosa dan salahnya. Semoga hanya kebahagiaan yang beliau dapatkan di alam kubur sampai nanti dibangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kepada keluarganya Bunda Isya Latif bersama anak dan cucunya, dan juga sekaligus kepada Bapak dan Ibu yang boleh jadi pada hari ini ataupun dalam beberapa hari ini mensyukuri nikmat rumah tangga, kemudian kebahagiaan bersama anak cucu. Semoga Allah berikan kebahagiaan dalam iman dan Islam pula untuk kita semuanya. Dan mari bersama-sama kita sepenuh hati menghantarkan doa kita dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Bunda Isya Latif kami persilakan. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan yang Bunda banggakan dan seluruh jamaah. Mohon maaf, sebetulnya saya sudah menyediakan puisi untuk saya bacakan, tetapi sejak hari Jumat yang lalu saya kena flu, jadi suaranya masih kayak begini Pak Hasan, mungkin agak palau, sudah jelas, jadi mungkin nanti saya akan bacakan hari Rabu ya. Siap, so, saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat saya yang juga sudah ditinggalkan oleh pasangannya, sehingga kita sama-sama walaupun suami kita atau istri kita sudah berpulang, kita masih bisa merasakan cintanya, masih bisa merasakan kehadirannya walaupun ia telah tiada. Dan bahkan kita pada saat masih ada ya, saya suka bertanya apa saya nggak sih sama saya gitu kan, terus saya bilang ya rasain aja, baca aja, saya cuma bisa baca di dalam sini gitu, dia tunjukkan dadanya. Pada saat itu gitu ya, kita kan sebagai istri itu selalu kepingin dibilang disayang, diambil sebagai dalam kata-kata ya, tapi ternyata setelah pasangan kita dan suami saya tiada, saya baru bisa membacanya gitu, bahwa oh dia sangat mencintai saya dengan caranya seperti itu. Jadi saya ingin membacakannya, tapi karena suara saya masih seperti ini Pak Hasan, jadi aku tidak nyaman mendengarkannya. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Hasan, sahabat saya sejak lama, kepada Bapak Profesor Haryadi dan Ibu Rini, kepada Bapak Nun, kepada Mbak Susi, dan semuanya sahabat-sahabat saya di NBO yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan saya setelah kepulangan suami saya, sehingga saya tidak merasa sendiri dan saya selalu merasa ditemani oleh sahabat-sahabat saya di NBO yang luar biasa ini. Semoga kita semua dengan diberikan wadah NBO yang luar biasa ini bisa lebih mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya bagi keluarga, anak cucu, mantu kita semua, sehingga sahabat-sahabat di NBO ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Hasan, terima kasih banyak. Ini merupakan suatu hadiah yang luar biasa
dari Allah bahwa sekian banyak orang mendoakan saya khususnya untuk suami saya tercinta almarhum Ahmad Syahri Latif. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, semoga tetap diberikan kesabaran dan ketegaran dan mengisi hari-hari walaupun tidak didampingi secara fisik lagi oleh almarhum, namun saya yakin bahwa semangat dan spirit serta kenangan-kenangan kebaikan dari almarhum tetap mewarnai keistiqomahan Bunda menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan bersama-sama sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya kita juga dalam waktu yang tidak lama ini sebetulnya beberapa sahabat kita juga mensyukuri nikmat hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu. Saya pernah mendapati bahwa saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa kita merayakan ulang tahun dan kemudian mensyukuri nikmatnya dan kemudian mensyukuri wedding anniversary juga, bahwa sesungguhnya bahwa syukur luar biasa kita sampaikan atas nikmat pernikahan ini karena begitu banyaknya ujian dan cobaan di dalamnya kalaulah tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sekali pada pagi hari ini sebelum nanti kita mendengarkan sebuah puisi indah insya Allah disampaikan oleh Ibu Fadlun, kita akan mengundang terlebih dahulu Pak Rudi Rajab yang kalau tidak salah belum lama ini juga mensyukuri nikmat atas pernikahannya. Kepada Pak Rudi Rajab mungkin bisa sharing kepada kita Pak Rudi, kira-kira terutama buat kami junior-juniornya Pak Rudi, tips-tips apa saja yang bisa Pak Rudi sampaikan agar kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kepada Pak Rudi Rajab kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Rudi? Alhamdulillah Pak Hasan. Sorry nih didadakin aja Pak Rudi ya. Iya Pak Hasan, nggak apa-apa. Ini selalu kita saling mengisi. Pak Hasan, pertama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Pak Hasan dalam ujian kemarin. Alhamdulillah Pak Rudi. Insya Allah segera disusul dengan ujian terbukanya. Amin. Dan kami semua berdoa. Terima kasih. Untuk keberhasilan Pak Hasan sebagai saudara kita yang memimpin Amin. Kita di dalam NBO dan selanjutnya Amin. Dalam kehidupan ini. Kemudian kepada Bu Isya Latif yang kami semua menyayangi Ibu. Kami semua dalam keluarga ini memahami sekali Bu bagaimana perasaan Ibu ditinggal oleh almarhum Pak Syahri Latif, yang kami tahu bahwa apa yang Ibu sampaikan dalam beberapa menit yang lalu itu suatu ekspresi yang hampir sama dengan semua dari keluarga-keluarga kita yang sedang merayakan anniversary ataupun tidak merayakan anniversary, tapi anniversary ada terus di dalam hati, baik yang masih ada maupun yang sudah ditinggal oleh yang disayangi. Kami juga bisa merasakan itu, Ibu, karena kami juga dalam keluarga kami ada yang sudah ditinggal oleh suami-suami tercinta atau istri-istri tercinta. Nah, ini kami sangat-sangat bisa merasakan empati yang dalam dari perasaan Ibu Isya. Walaupun belum membacakan puisinya, kami sudah bisa menangkap, jamaah NBO yang tercinta ini sudah bisa menangkap apa yang ada dalam pikiran Ibu Isya, apa yang ada di dalam hati Ibu Isya, dalam kolbu Ibu dan juga kolbu kita semua yang ditinggal oleh yang kita sayangi. Saya sampaikan juga terima kasih Pak Hasan. Tanggal 9 Desember yang lalu kami juga mendapatkan doa semua di samping saudara-saudara yang selalu saya cintai dan setia saling menyayangi, dan juga kepada keluarga baru NBO yang selalu mengirimkan doa kepada kita semua, baik doa ikut berduka cita, doa mendoakan kepada yang sakit, doa saling mendoakan kepada yang ditinggal oleh yang disayangi, dan juga selalu mendoa kepada orang tua, dan yang terutama yang ultimate adalah kepada Rasulullah SAW. Saya tidak banyak bisa menyampaikan Pak, walaupun usia saya 73 sekarang ini menjelang 73, tapi banyak sekali anggota jamaah kita, saudara-saudara kita yang jauh di atas saya, senior dalam usia, senior dalam pengalaman,
senior dalam kehidupan, menapaki kehidupan, dan juga senior dalam segala hal, termasuk dalam ilmu dan keluarga, rumah tangga, dan masyarakat. Dan Masya Allah Pak Hasan, ini luar biasa sekali generasi-generasi milenial yang ditampilkan, baik itu terencana ataupun tidak terencana. Alhamdulillah semua menjadi contoh-contoh kehidupan, dan tidak ada yang kebetulan Pak Hasan. Semua ini sudah direncanakan oleh Allah, malahan sudah tertulis di Lauhul Mahfudz apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kita hanya menjalani apa yang ada. Saya juga ingin menyampaikan salam dari istri saya dan juga keluarga kami yang kecil ini, supaya kita semua mendapatkan istiqomah untuk menempuh akhir kehidupan dengan bahagia dunia dan akhirat. Saya dengan istri saya tidak banyak tips Pak, hanya saya ingin menyampaikan, ingin menularkan bahwa kita itu harus menjaga ritme sakinah, mawaddah, warohmah sejak mulai dari akad nikah. Ya itu kalau saya 44 tahun yang lalu Pak, saya melakukan janji itu kepada kedua orang tua istri saya dan juga istri saya kepada ibu saya karena ayah saya sudah tidak ada. Itu janji suatu komitmen yang istiqomah. Itu untuk mawaddah, saling mencintai, warohmah, dengan kasih sayang. Jadi hanya itu Pak sebenarnya kuncinya. Oleh karena itu saling menyayangi, saling kasih sayang ini harus di-maintain. Bagaimana caranya memaintain? Kadang-kadang ada kejutan-kejutan kecil, ada cobaan-cobaan kecil, yang cobaan-cobaan itu adalah hikmah semuanya. Kalau kita sudah melaluinya dengan cara tawaduk, dengan rendah hati, dan juga dengan berbaik sangka. Jadi intinya cuma itu saja Pak, berbaik sangka kepada istri, berbaik sangka kepada suami, dan sakinah mawaddah warahmah insya Allah bisa tercapai sampai akhir kehidupan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja Pak Hasan. Saya juga sekali lagi saya nggak bisa kehabisan kata-kata kalau untuk Bu Isya. Saya yakin Bu Isya itu membawakan puisi yang sangat bagus dalam hatinya. Intronya saja sudah sangat bagus, apalagi kalau kita dengar nanti Ibu Isya sudah agak sehatan sedikit menyampaikan dalam kesempatan pertama untuk kita semua yang kita cintai. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isya, terima kasih banyak Bu. Doa kami untuk Bapak dan Ibu sekeluarga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih Pak Rudi. Selalu setiap kali Pak Rudi menyampaikan pesannya di dalam forum ini, walaupun pada pagi hari ini sangat singkat, namun sangat terasa dan membekas sekali kebernasan dari apa yang beliau sampaikan. Semoga Pak Rudi sehat walafiat selalu Pak Rudi. Amin, amin. Terima kasih Pak. Kita menemani kita, saling menguatkan bagi kita semuanya ya Pak Rudi. Ya, semoga keluarga Pak Rudi juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin bahwa banyak sekali sesungguhnya pesan-pesan yang bisa kita dapati melalui kebersamaan kita pada pagi hari ini. Termasuk saya ingin sekali rasanya satu hari kita mendengarkan sharing dari Ibu Maryam Tepu misalnya, bahwa bagaimana beliau dalam sebagian besar perjalanan kehidupannya menjadi seorang guru, dan ketika beliau menyampaikan kepada kita bahwa beliau sudah pensiun dari seorang guru, dan kemudian bagaimana ketika beliau menceritakan pada suatu hari beliau mengendarai sepeda motor kemudian ditilang oleh seorang polisi, dan kemudian ketika beliau menunjukkan KTP-nya dan membuka helmnya, sang polisi baru menyadari bahwa ini adalah guru beliau, sehingga akhirnya sang polisi itu dengan santunnya menyalami beliau dan kemudian mempersilakan beliau pergi. Dan Masya Allah, saya yakin bahwa mutiara-mutiara indah berupa kisah-kisah penuh hikmah seperti ini akan banyak sekali kita dapati. Nah, Bapak dan Ibu, saya pada pagi hari ini saya menyampaikan permohonan ini kepada Ibu Maryam Tepu bahwa bolehlah nanti berbagi dengan kami semuanya, Ibu Maryam ya, apa saja yang Ibu rasakan. Merinding rasanya saya membayangkan bahwa bagaimana keistiqomahan Ibu yang menjadi guru SD gitu ya. Kalaulah tidak melalui keikhlasan para guru-guru kita di sekolah dasar, tidak akan sampai kita kepada tingkatan yang seperti sekarang ini.
Mohon ya Ibu Mariam ya, saya tiba-tiba memohon Ibu untuk sharing di dalam kesempatan yang ke depan ini. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita sama-sama doakan semoga guru-guru kita semuanya, mulai dari guru pertama kali kita, ayah dan ibu kita, para guru kita di SD, TK, dan semuanya yang pernah mengajarkan sesuatu pada kita, semoga Allah berikan limpahan rahmat dan barakah dan ganjaran kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, kini kita tiba gilirannya, sama-sama kita mendengarkan sebuah puisi yang sudah disiapkan dan akan dihantarkan oleh Ibu Fadlun Umar kepada Ibu Fadlun. Kami persilakan dan tolong sebelumnya di-unmute audionya. Silakan Bu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Apa Fadlun kabar ya. Ibu-ibu? Sehat semuanya ya. Allah. Alhamdulillah baik. Pak Hasan, saya kepengen sharing sedikit dari apa yang saya tulis di dalam puisi ini. Mudah-mudahan bisa tercermin ya, karena saya dan tentunya keluarga besar NBO yang tiap hari dibimbing oleh Pak Hasan itu semua dalam cinta dan kasih. Amin. Tetapi dalam beberapa hari yang lalu itu saya ketemu seseorang, kemudian saya tidak melihat di sana ada cinta dan kasihnya. Kemudian saya coba menulis sepulangnya saya dari pertemuan itu, saya mencoba menulis apa yang saya temukan pada saat ketemu. Jadi singkat cerita, pada pertemuan dengan seseorang itu, beliau baru saja ditinggal oleh ibunya. Jadi kami akan mengadakan satu meeting, kemudian beliau itu lagi di parkiran, dan saya bertanya kemana orangnya. Oh, sedang parkir mobil, coba tolong susul, kok kayaknya 10 menit belum datang juga. Setelah disusul, kemudian yang menyusul itu menyatakan kepada saya bahwa beliau sedang terima telepon bahwa ibunya meninggal dunia. Kalau begitu kita tutup saja meetingnya, karena ini adalah kabar duka, dan yang berduka itu adalah orang yang kita ajak meeting, sehingga tidak perlu kita melanjutkan meeting. Tetapi subhanallah, saya juga tidak tahu kenapa ya, yang bersangkutan tidak mau kita tutup meeting itu dan tetap ikut bersama-sama dalam meeting. Dan beberapa kali kita menawarkan, oke, ini yang penting aja, poin-poin saja, silahkan meninggalkan tempat, tetap juga tidak mau. Saya juga keheran-heran, ya Allah, kenapa ya? Saya berdoa mudah-mudahan seluruh keturunan saya, seluruh keturunan ibu, bapak, tidak akan ada seperti yang saya cerminkan di puisi saya ini, yang benar-benar saya ketemu langsung dan benar-benar saya alami. Dan mudah-mudahan yang bersangkutan bisa diampuni oleh Allah, karena tadi Pak Hasan sebutkan bahwa rahmat Allah itu melebihi dari kemurkaannya. Saya mohon maaf Pak Hasan, karena puisi itu ada di HP, sehingga saya akan mematikan video dan hanya mendengarkan suara saya saja. Mohon maaf Ibu Bapak, kiranya dapat menyimak puisi saya ini. Mudah-mudahan kita berdoa, semoga seluruh anak keturunan kita sekali lagi mencintai kita, mendoakan kita, mengkafani kita, menyolatkan kita, sampai dengan kita di liang lahat nanti tetap menerima doa dari mereka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta yang hilang. Terdengar suara saya, Pak Hasan? Jelas Bu Fadlun. Silakan Bu Fadlun. Cinta yang hilang. Aku yang selalu ada untukmu di saat kau haus dan lapar. Aku yang selalu ingin menjadikan engkau sebaik-baik yang kupunya. Aku akan melawan arus asal engkau tidak tenggelam. Aku akan melawan badai asal engkau tetap tegak berdiri. Perjuanganku sekarat saat engkau ingin melihat dunia. Jalan panjang ku arungi bersama gelap malam, asalkan engkau dapat melalui jalan tanpa kerikil tajam. Begitu cepatnya engkau melupakan aku.
begitu cepatnya cinta hilang tanpa balas. Bahkan diserbaringkan, engkau masih sanggup mendekap tawa dan cerita. Bahkan di saat aku tertutup keranda, engkau masih mampu mendulang banyak kata. Tidak cintakah kau padaku, sampai kau lupa meneteskan setetes air saat mulutku kering menghadapi sakitnya sakaratul maut. Aku mencarimu, tapi engkau berlari meninggalkanku. Mengejar air dunia yang haus yang tak pernah bisa menghilangkan dahagamu. Engkau mencintai dunia yang tak mungkin engkau dekap. Sementara engkau meninggalkan dekapan cinta kasih ibu yang tak pernah putus. Engkau mengejar surga dunia, sementara engkau meninggalkan surga akhirat yang bersemayam di kakiku. Anakku, aku pamit walaupun engkau tak bersamaku. Anakku, aku pamit karena kepergianku sudah dinanti penciptaku yang selalu mencintaiku. Melebihi cinta seorang ibu terhadap anak. Anakku, aku selalu memaafkanmu. Anakku, aku pamit teriring pesan. Perbanyaklah ibadah, agar satu saat kau mampu berkirim doa untukku. Agar kau mampu memohon ampunan untuk dirimu. Sekali lagi anakku, aku selalu memaafkanmu, mendoakanmu sekalipun kau lalai mengantarkan aku dengan iringan doamu. Salam sayang yang tak pernah berujung. Salam dari seorang ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sama-sama kita membacakan doa ya untuk almarhumah yang telah kembali kepada Allah. Dan bahwa Allah sangat menyayanginya. Dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan ketika ketulusan dalam doa ini kita hantarkan, Allah akan mengijabahkannya. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada setiap anak, kepada seluruh anak untuk mencintai kedua orang tuanya, baik orang tuanya ada ataupun tiada. Karena keriduan orang tua adalah merupakan pintu gerbang keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan semoga kita meyakini bahwa hidayah akan tetap datang kepada siapapun, dan bahkan sebagaimana kita mendapati dalam hari-hari terakhir ini, walaupun Fir'aun telah melakukan sebuah perbuatan kemungkaran, kezaliman yang luar biasa, namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang tetap saja mengirimkan bahkan manusia terbaiknya untuk datang kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga mudah-mudahan kepada seluruh anak-anak kita semuanya, dan termasuk apa yang disampaikan oleh Bunda Isu, semoga Allah bimbing dan Allah berikan hidayah untuk mencintai kedua orang tuanya sebagai cara dan jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita mendoakan semoga almarhumah kembali kepada Allah, diampuni segala dosanya, diterima seluruh amalnya, dan Allah berikan kebahagiaan hakiki atas rahmat Allah di alam kuburnya. Allah berikan cahaya, Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasi' mudkhalaha wa akrim nuzulaha waghsilha bil ma'i was-salji wal barak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu Fadlun dan Bapak dan Ibu. Kadangkala kita tidak pernah mengetahui bagaimana rahasia Allah ya.
bahwa boleh jadi kita tidak bisa juga ini ya memastikan ya, boleh jadi almarhumah tidak mendapatkan kasih sayang daripada putrinya, namun pada pagi hari ini Allah tunjukkan kasih sayangnya melalui mulut Ibu Fadlun, dihantarkan berita itu kepada kita semuanya, dan kemudian dari setiap hati dan sanubari kita semuanya membacakan Al-Fatihah, dan saya merasa bahwa kita larut dalam ketulusan membacakan Al-Fatihah untuk almarhumah ini. Indah sebetulnya salah satu bentuk kasih sayang Allah juga, bahwa Allah kasih sayangnya itu tanpa batas gitu, tanpa batas. Kadang-kadang tidak selalu melalui cara-cara yang umum, boleh jadi melalui cara-cara yang khusus. Betapa pada pagi hari ini boleh jadi melalui kehadiran Bapak dan Ibu dengan membacakan Al-Fatihah dan doa almarhumah, maka Allah hadirkan doa-doa ini bagaikan perjalanan melalui jalan tol yang lebar dan bebas hambatan itu. Mudah-mudahan inilah kasih sayang Allah. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, bahwa terputus sesungguhnya hubungan kita dengan seseorang meskipun orang kita kasihi, kecuali hanya melalui doa-doa yang bisa kita hantarkan melalui amal-amal kebaikannya. Dan sekali lagi semoga almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, karena sesungguhnya beliau sudah terputus hubungannya dari segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kiranya pada hari ini inilah yang dapat kita sama-sama menghantarkan dengan sedikit tadi kita walaupun sekelumit dari Ibu Isya Latif dan juga dari Pak Rudi Rajab dan juga dari Ibu Fadlun yang luar biasa mengkompos ya puisi yang begitu indah dan syarat maknanya masih kita semuanya. Semoga pertemuan kita pada hari ini walaupun singkat, tidak ada yang sharing secara khusus, namun mudah-mudahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semuanya. Dan boleh jadi hari ini Allah memberikan keleluasaan kepada kita semuanya, bagi Bapak dan Ibu yang boleh jadi mendapatkan undangan untuk sebuah hajatan atau lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan, dan sekaligus saya ingin memohon doa dari Ibu sekalian bahwa sahabat saya dan juga peserta ngaji bareng online ini, yaitu Pak Yayat Hidayat, hari ini menikahkan putranya. Sama-sama kita mendoakan semoga pernikahan berlangsung lancar, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga kita bersyukur Ibu sekalian bahwa saudara kita Pak Made dan Atangkas mensyukuri atas kelulusan putrinya yang telah diwisuda juga dalam pendidikan yang dilaksanakan di Inggris. Kita tentu bahagia Pak Made atas kelulusan putrinya. Atau Pak Made mau sedikit sharing, silakan Pak Made. Pak Made, bila berkenan Pak Made. Iya Pak Hasan. Masya Allah. Pak Made turut bahagia Pak Made atas kelulusan putrinya di Inggris, dan semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Mungkin mau sedikit menyampaikan kata-kata untuk kita semuanya, silakan Pak Made. Iya, minta maaf nih saya masih karantina ini. Masya Allah. Apa namanya, kena ini nih jet lag nih Pak Hasan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Made. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Salam sehat semua ya. Alhamdulillah. Pagi ini tadi sudah ada beberapa sharing luar biasa kita dengar dari Pak Rudi Rajab ya, bagaimana membentuk keluarga yang benar-benar sakinah samara gitu ya, dengan beberapa tadi istiqomah dan juga kejutan-kejutan dalam membuat tali kasih tetap berjalan terus gitu ya Pak Rudi ya. Dan juga dari Bunda Ise, kebetulan Bunda Ise ini juga teman saya juga nih dari ISQ dan juga dari Kadin dulu ya. Kemudian ada tadi Bunda Fadlun ya, Bu Fadlun yang dengan puisinya cinta kasih luar biasa. Nah saya kebetulan selama 4 minggu ini, hampir 4 minggu pasan berada di negeri orang ini, melihat memang kehidupan kita ini ya, terutama saya terima kasih atas doa restu dan juga dukungan Bapak Ibu, putri saya kebetulan yang kedua ini baru saja diwisuda di Nottingham
Trent University mengambil master Business Analytics gitu ya. Jadi terkait dengan International Business Analytics. Kebetulan programnya ini sangat sangat dibutuhkan sekali memang dalam dunia perkembangan global seperti sekarang ini untuk membangun bisnis ke depan. Jadi alhamdulillah saya bersama istri kebetulan di sana dan juga dalam situasi demikian ya. Memang betul sekali tadi puisinya dari Bu Fadlun itu kan kita cinta kasih perlu cinta yang tidak hanya pada cinta pada diri sendiri, cinta pada anak, istri, keluarga, tapi cinta pada bangsa dan cinta pada umat, cinta pada kehidupan, dan ujung-ujungnya cinta yang paling tinggi adalah cinta pada Allah gitu ya. Sehingga ini yang tentunya sebenarnya menjadi penjabaran kecerdasan kita juga Pak Hasan ya. Tidak hanya kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, tapi namanya love question. Jadi kecerdasan dalam cinta ini gitu ya. Memahami cinta yang hakiki, yang sesungguhnya. Makanya kemarin saya sempat mengikuti hari Jumat dengan Profesor Nasaruddin itu. Saya juga dalam perjalanan di UK itu juga melihat ya dari paham yang dicontohkan itu ada itu dari Hindu ya, yang disebut dengan Vedanta, Vedaisme maupun Avedaisme gitu ya. Jadi aliran yang memang melihat bahwa Sang Maha Pencipta dengan ciptaannya ini terpisah dalam berbagai bentuknya, dengan alam, ciptaannya, manusia, dan Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga di Vedanta itu adalah ciptaan, Sang Pencipta dan ciptaannya itu sudah menjadi suatu kesatuan yang menyatu. Tidak dilihat dalam bentuk-bentuk wujud, tapi semua adalah rohnya, semua adalah spiritnya gitu ya. Nah ini yang memang kalau kita pahami lebih tinggi lagi, ya at the end ujung-ujungnya ya itulah memang kita harus mati punya misi inna salati wa nusuki wa mahwaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam hal ini artinya kita memang punya tujuan hidup untuk bisa mati masuk surga gitu kan. Tentunya dengan kehidupan ini bisa jalankan. Jadi saya lihat pagi ini sangat luar biasa berapa sharing tren-tren pencerahannya dan juga memang at the end Hasan ya, kalau saya lihat mungkin dalam bahasa ESQ itu adalah total action gitu ya. Bagaimana kita dari pelajaran apapun yang kita pelajari atau ilmu apapun yang kita pahami, at the end nanti adalah amalan dan praktek-praktek nyata yang harus kita buat gitu ya. Mungkin tadi seperti contoh-contoh kecil dari Pak Rudi Rajab. Kebetulan beliau ini juga teman lama juga, walaupun senior tapi berteman juga di Kadin dan juga urusan dengan Iran. Ya mungkin sampai saya 4 kali itu diminta bersama Pak Rudi dan Pak Fadel Muhammad ke Iran itu, kok nggak jadi-jadi ya. Ini juga suatu setiap mau berangkat ada aja nggak jadi, saya mau berangkat ada aja nggak jadi gitu ke Iran. Nah ini yang saya lihat memang dan secara kegiatan hubungan antar negara, bisnis maupun juga hubungan antar manusianya ya tentunya kita jaga terus dengan tadi action tadi. At the end adalah wujud nyata yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari maupun juga dalam membangun berbagai hal yang memang harus kita bangun ya di dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan keberagamaan dengan konsepnya
hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam gitu ya. Ada hubungan dengan keseimbangan dengan alam. Ya ini yang saya kira nanti mungkin nanti kita bisa mungkin nanti kita akan sharing Pak Hasan ya dengan pengalaman praktek yang real ini, termasuk rencana kita ke Turki mungkin nanti akhir Februari gitu. Berlanjut mungkin umroh atau gimana gitu ya. Kalau amin. Atau juga nanti kita berlanjut ke UK juga. Kebetulan saya di UK itu ketemu dengan penasehat Ratu Windsor dan Buckingham itu ya. Sudah siap juga kerjasama dengan Indonesia. Apakah bisnis, apakah budaya atau apa gitu ya. Nanti bisa kita sharing lebih lanjut Pak. Saya kira demikian Pak Hasan sebagai tambahan. Tadi terima kasih banyak ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya Bu Fadlun, lamo tidak baswo. Sekali baswo di Zoom ya. Maaf. Terima kasih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made atas sharingnya pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat. Semoga menjadi ilmu yang barokah buat putrinya dan juga buat Pak Made dan kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, oh iya Pak Made ini luar biasa, beliau kita doakan Bapak dan Ibu semoga kerjasama beliau untuk membuka restoran Padang di Turki itu bisa terwujud, dan untuk itu beliau sudah mengawalinya dengan membuka restoran Padang di daerah mana Pak Made? Di Rawamangun. Rawamangun ya. Apa nama restorannya Pak Made? Nasi kapau pemuda. Oh, nasi kapau pemuda. Jadi kalau Bapak dan Ibu peserta Jalan MBO, Pemuda, Pak. Lewat di Jalan Pemuda ya Pak Made? Ya Pemuda. Jalan Pemuda, jangan lupa mampir di nasi kapau pemuda silakan. yang dimiliki Ibu oleh Susi, Pak Made. silakan. Nanti ini kapan-kapan ada kopi darat ya Pak Rudi ya kita. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada beliau kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi di jalan ya Ustadz? Ustadz Hasan, terima lagi kasih. Di jalan Ustadz. Semuanya jamaah NBO yang hebat banget. Bunda Isa semoga sehat terus. Ya, ini ketepatan mau raker, jadi saya berhenti dulu. Ya Ustadz, berhenti dulu Ustadz, bahaya. Ya, sudah berhenti tadi, mulai Pak Made tadi saya berhenti. Nah, Alhamdulillah, ini kayaknya Allah memberikan kita semuanya keberkahan, yang mana keberkahan dalam kehidupan, terutama melalui NBO ini, betul-betul kita terasa bahwa bukan berkah dalam arti materi, tapi berkah kita silaturahim ini benar-benar menjadi saudara. Saudara seiman, sevisi misi, itu bukan main. Namun kita tetap memohon kepada Allah, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan diberikan kemudahan dan keberkahan lagi. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Allah yassir umurana wa nawwir qulubana wa bihi arzaqana. Ya Allah, isfa ya Allah, Engkau berikan ya Allah kami kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam kami beramal. Begitu juga ya Allah, semuanya ilmu dan amal justru membuat kami bertambah iman, bertambah takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rasyid, ya Hadi, hanya Engkau yang mampu memberikan hidayah. Hanya Engkau yang mampu memberikan petunjuk. Hanya Engkau ya Allah yang mampu memberikan solusi dalam kehidupan ini. Segala kesulitan, semuanya itu ujian. Segala kesulitan, itulah akan menaikkan derajat kami. Kami sadar ya Allah, namun kadangkala kami tidak sabar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati kami. Justru iman inilah ya Allah yang membawa jalan menuju ridho-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allah qalba jama'un nas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqadai hajatina wa fatlun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Oke, Ustadz. Prof. Suharyadi, semuanya yang ada di amin. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, istiqomah walaupun dalam perjalanan tetap saja mendampingi dan mendoakan kami semua di NBO. Semoga Ustadz sehat walafiat, dilindungi Allah dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa ingin membacakan juga pada pagi hari sebelum kita tutup bahwa saya mendapatkan berita dari Bapak Dr. Taufik Indrajaya, spesialis jantung yang sudah beberapa kali sharing dalam forum ini, bahwa hari ini beliau pun menikahkan putra-putrinya, yaitu Dina dan Kevin. Sama-sama kita doakan semoga Allah berikan kebahagiaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dari Ibu Dit tadi menyampaikan Pak Ibu sekalian bahwa betapa ketika kita mendengarkan kisah dari Ibu Fadlun ya, kita telah bersama-sama berdoa dan Ibu Dit mengingatkan bahwa dalam peristiwa erupsi ya Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu kita mendapati kisah yang viral yaitu mengenai Rumini ya. Rumini yang dia lebih memilih mendekap ibunya ya, melindungi ibunya ketimbang dia melarikan diri ya dari rumahnya, sehingga bagaimana mendapati foto almarhumah ini dalam posisi melindungi ibunya telah kembali kepada Allah. Kita doakan semoga almarhumah ya Ibu Rumini bersama ibunda tercintanya kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wasi' mudakhalahum wa akrim nuzulahum wa aksilhum bil ma'i wasadi wal barat. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, titip salam hormat dari Profesor Dr. Suharyadi. Beliau dalam keadaan kurang sehat pada pagi hari ini sehingga tidak hadir bersama-sama kita semuanya. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kembali kepada beliau agar dapat beraktivitas bagaimana biasa dan hadir kembali dalam forum ini. Demikian kita akhiri majelis ini. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita berjumpa kembali esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Sampai besok ya semuanya. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi besok. Majalah Pak Taslim. Terima kasih Pak Kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Made, itu nasi dapurnya. Pak Made, assalamualaikum Pak Made. Ya, sukses. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.